Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Tema wabarakatuh. kita tentang eh, i'jaz ya atau kemukjizatan Al-Quran. Tadi udah dipaparkan makalahnya, kemudian dikembangkan dalam diskusi kita. Yang pertama soal istilah ya atau pengertian tentang mukjizat. Dalam segi bahasa memang mukjizat itu ialah sesuatu yang melemahkan, yang bisa melemahkan ya. Al-mu'jizat atau mu'jizat. Dalam konteks mukjizat itu adalah soal bukti kenabian atau kerasulan ya. Jadi nggak ada istilah atau tidak ada terminologi kecuali dikaitkan dengan bukti kerasulan seorang rasul ya, bukti kenabian atau bukti kerasulan. Jadi akan tidak pas kalau ada penggunaan mukjizat di luar konteks itu. Kan biasa orang berkata-kata, wah ini mukjizat sekali nih. Itu penggunaan yang tidak pas karena konteks mukjizat itu senantiasa dikaitkan dengan bukti kerasulan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mukjizat itu ada tiga hal penting yang harus kita mungkin sama-sama pahami ya. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan kharikul adah ya. Jadi amrun kharikul adah. Suatu perkara yang memecah kebiasaan. Jadi suatu perkara di luar kebiasaan. Jadi mukjizat itu sebagai bukti kerasulan, dia itu datang sama sekali berbeda dengan kebiasaan yang pernah ada. Maka disebut dengan kharikul adah. Biasanya, ya kan, biasanya api itu membakar untuk apapun benda yang terkena dengan api. Tetapi menjadi tidak biasa ya, tidak menjadi kebiasa, tidak menjadi berlaku ketika misalkan Nabi Ibrahim itu dibakar dan dia tidak terbakar. Biasanya kalau orang berjalan dalam jarak yang jauh itu waktunya lama. Tapi ketika Rasulullah Isra Mi'raj jaraknya jauh tapi bisa ditempuh dengan waktu yang amat singkat. Itu namanya sesuatu yang luar biasa di luar kebiasaan yang terjadi. Oke, biasanya kalau orang mati ya mati nggak bisa dihidupkan. Tapi Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, itu di luar kebiasaan. Oke. Maka yang perlu kita pahami bahwa mujizat itu sesuatu yang dianggap terjadi di luar kebiasaan, cuman ada kaitan dengan bahwa mujizat itu sebetulnya terjadi dalam konteks tetap sifatnya alamiah ya dan tidak melanggar hukum alam. Cuman prosesnya itu terjadi memang apa yang disebut dengan di luar kebiasaan. Sesuatu yang di luar kebiasaan tidak berarti bahwa itu menjadi mustahil. Hanya di luar kebiasaan. Biasanya itu kan sesuatu benda yang jatuh itu kan ke bawah gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba ada yang jatuhnya ke atas itu kan dianggap di luar kebiasaan. Artinya tidak mustahil suatu saat jatuh itu justru ke atas gitu. Itu ya. Jadi pengertian harikul adah itu memang di luar batas-batas yang apa yang menjadi kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat atau tempat tersebut. Kemudian yang kedua, mujizat itu kan bukti kenabian atau bukti kerasulan. Maka tidak akan bisa terjadi selain sebagai bukti kenabian atau bukti kerasulan. Dengan kata lain bahwa kalau ada orang yang mengaku nabi, mengaku rasul, maka bersamanya pasti ada mujizat. Karena itu merupakan bukti.
Jadi kalau di kita ini kan banyak sejarah mengaku nabi, mengaku rasul, cuman kan kita tidak pernah mendapatkan informasi mujizat apa yang dia bawa. Mulai dari Abdullah Musaddiq ngaku nabi gitu ya. Kemudian yang lain-lain ngaku nabi. Pada zaman nabi juga ada banyak pengaku nabi, Musailamah al-Kadzdzab pengaku nabi. Cuman kita tidak pernah mendengar mujizat apa yang dia bawa sebagai bukti kerasulannya atau kenabiannya. Jadi tidak terpakai untuk selain nabi atau rasul, karena itu merupakan bukti bagi mereka. Nah, itu yang berbeda dengan karomat atau maunah atau ilhas ya. Jadi kalau bukan nabi tapi dia juga punya sesuatu yang di luar kebiasaan terjadi, kalau dia bukan nabi atau rasul ya menjadi wali kan, menjadi karomat. Kalaupun dia orang biasa saja tapi dia orang baik-baik yang soleh, terjadi hal yang luar biasa menjadi maunah. Atau nabi ketika belum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad ketika di masa-masa awal sebelum diangkat menjadi nabi terjadi hal yang luar biasa. Ketika Nabi berjalan, kemudian awan terus menutupi kepala sehingga tidak kepanasan, itu kan irhas, ya, sesuatu yang di luar kebiasaan. Lalu yang ketiga, mujizat itu muncul, itu makrun. Oh, ini kan ada tempat 3, apa cuma lah tempat benar. Sorry, mohon di unmute ya, di mute ya. Yang ketiga bahwa mujizat sebagai bukti kerasulan atau kenabian itu tidak bisa didatangkan dengan sekehendaknya. Ya, dia makrun bit tahaddi, dia itu datang karena memang ditantang. Ada tantangan baru kemudian mujizat itu diberikan sebagai bukti atau jawaban atas tantangan. Dan yang paling penting juga, kalaupun ditantang, mujizat tidak serta-merta didapatkan oleh para nabi dan rasul kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi mujizat tidak bisa sekehendaknya dikeluarkan atau didatangkan ya, karena memang harus ada yang jawaban atas tantangan, kemudian Allah yang menghendaki bahwa itu harus diberikan. Jadi nabi dan rasul pun tidak bisa berkehendak untuk mengeluarkan kemujizatan ya yang ada padanya sebagai bukti kerasulan. Sebagai contoh, ingat ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kemudian pada pagi harinya mengumumkan kepada masyarakat bahwa beliau Isra Mi'raj dan orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Abu Jahal kemudian menentang bahwa Anda kalau betul tadi malam Isra Mi'raj pergi jauh sampai ke Sidratul Muntaha, maka ditantanglah kemudian dengan cara mengangkat sebelah kaki, kemudian angkat kedua belah kaki, dan Nabi tidak bisa berdiri. Dan kemudian para kafir Quraisy mentertawakan, itu saja Anda tidak bisa, apalagi sampai pergi jauh ke Sidratul Muntaha. Kenapa tidak bisa? Ya karena memang Allah tidak menghendaki untuk itu. Dan tantangan yang disampaikan tidak menjadi bagian penting untuk bukti kerasulan ya. Karena Allah Maha tahu ya bahwa orang-orang kafir Quraisy itu seberapa kuat pun bukti kebenaran, itu pun kadang-kadang mereka masih tidak mau beriman. Makanya di ayat Al-Baqarah itu sawaun alaihim a'dzartahum am lam tundirhum la yu'min. Apapun argumentasinya, sekuat apapun alasan yang disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka tetap tidak mau beriman. Jadi mujizat itu bukan menjadi barang murahan, karena Allah yang memberikan kepada Rasul atas kehendaknya. Makanya kalau kita baca ayat ketika Nabi Isa itu kenapa bisa menghidupkan orang mati, itu dia berkata bahwa itu adalah izin Allah, illa biiznillah. Dan banyak ayat lain yang menggambarkan kemujizatan seorang nabi dan ujung-ujungnya dikatakan itu adalah atas izin Allah dan bukan atas kemauan sendiri. Kemudian yang keempat, mujizat itu ya harus
salimun 'anil mu'aradah. Tidak ada yang bisa menandingi, itu persoalannya. Ya, ketika mukjizat itu diberikan oleh Allah kepada Nabi sebagai bukti kerasulan, maka tidak ada satupun yang bisa menandingi. Apa bukti kemujizatan? Sebagian tadi sudah kita sampaikan, dan untuk Nabi Muhammad ada mukjizat yang sifatnya material ya, sebagaimana para nabi sebelumnya. Tadi kasus misalkan terbelahnya bulan, itu memang ada pendapat para ulama seperti Anas bin Malik ya, sahabat Nabi, itu memang real dalam pengertian literal, bulan itu memang terbelah ya, karena disebutkan bahwa ketika orang-orang kafir Quraisy itu menantang Nabi, kalau engkau betul seorang Nabi, coba belah itu bulan. Dan ternyata Allah mengabulkan sebagai argumentasi kerasulan, dan bulan pun terbelah. Makanya ada ayat iqtarabatis sa'ah wansyaqqatil qamar. Dan bulan terbelah, kemudian dalam pengertian literal, satu belahan itu ada di bukit Abi Kubais, kemudian di bukit yang lain bulan berada di Qaiqaan, dan di tengah-tengahnya terlihat Gua Hiro. Bayangkan, itu bukti literal kalau itu memang betul-betul terjadi, meskipun ada makna metaforis ya di balik itu. Dan itu yang dipegang oleh An-Nazam, salah seorang tokoh dari Mu'tazilah ya. Jadi yang keempat itu adalah tidak ada satupun yang bisa mengalahkan adanya mujizat. Dan pada zaman Rasulullah, mujizat yang paling besar adalah Al-Quran. Mujizat sepanjang masa. Dan beberapa bukti seperti yang ditanyakan oleh Pak Sugi, bahwa kafir Quraisy itu kan ingin menantang kehebatan Al-Quran karena mereka merasa ahli dalam bidang sastra ya. Sastra Arab yang berkembang ketika itu. Ada banyak para pakar sastra ya, atau sastrawan Arab yang ulung ketika itu, yang ingin mencoba menantang Quran dan meragukan Quran sebagai firman Tuhan, dan itu hanya merupakan buatan semata. Maka kemudian Quran itu menantang, kalau Anda tidak percaya kepada Quran sebagai wahyu Tuhan ya, bukan buatan Nabi Muhammad, coba Anda buatkan apa yang semisal dengan Quran saja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Bisa nggak bikin yang semisal Quran? Ternyata mereka tidak mampu. Atau bikinkan kira-kira 10 surat saja, tidak mampu juga. Satu surat, satu ayat saja, ternyata juga tidak mampu. Itu bukti bahwa mukjizat itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Dan itu terbukti sampai sekarang, terutama Al-Quran. Oke. Dan kenapa Quran menjadi mukjizat sepanjang masa? Karena memang dia bersifat imateri. Jadi kalau mukjizat yang material itu berlaku hanya temporal ya, sesaat, dan terjadi pada masa kerasulan. Jadi mulai zaman Nabi Nuh dengan kapalnya yang besar, itu berakhirlah setelah wafatnya Nabi Nuh. Nabi Musa dengan tongkat yang bisa membelah lautan, ya berakhir. Nggak ada lagi tongkat yang semampu tongkat Nabi Musa sampai sekarang. Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, ya berakhir. Hanya sampai pada Nabi Isa. Dan itu semuanya sesuai dengan perkembangan masanya ketika itu. Dan ketika Nabi Muhammad, yang terbesar adalah Quran, karena itu bersifat imateri dan sepanjang masa. Karena memang perkembangannya adalah perkembangan ilmu dan bahasa. Dan beberapa contoh bahwa Quran merupakan mukjizat sepanjang masa itu banyak literatur yang membahas ya. Dari segi muatan Al-Quran sendiri, ketepatannya, kemudian informasi masa depan, dan hal-hal yang sifatnya ilmiah. Itu sudah dibuktikan oleh banyak para ulama betapa Quran memang merupakan mukjizat sepanjang masa. Oke, satu hal lagi yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah Quran itu sama sekali, kalau kita baca apapun bentuknya di Quran ya, Quran mukjizat Nabi Nuh, mukjizat Nabi Ibrahim,
mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa, bahkan mukjizat Nabi Muhammad, itu di ujung-ujung kalimat Al-Quran itu pasti ada kaitan dengan ayat. Sebagai contoh misalkan inna fi dzalika la ayat, atau inna fi dzalika la ayatun. Itu menunjukkan bahwa mukjizat itu adalah tanda, ya. Tanda kekuasaan Allah, tanda kerasulan atau tanda kenabian. Ketika mukjizat itu diungkapkan pada akhir kalimat suatu ayat, dinyatakan sebagai ayat, maka dia memiliki makna yang paralel, ya, ungkapan yang sama ketika misalkan Quran menyebut dengan sistem alam, hukum alam. Jadi kalau Allah bicara di Quran tentang bagaimana sistem dari mekanika alam, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi semuanya juga disebut dengan ayat. Hal yang sama juga ketika Quran bicara tentang bagaimana proses atau penciptaan kehidupan manusia sebagai mikro, ya, mikrokosmos. Jadi misalkan penciptaan manusia dari awal sampai akhir dengan keajaiban segala macam, itu ujung-ujungnya juga berkaitan dengan ayat lil mu'minin, ayatun lil muttaqin. Sampai di sini kita akan melihat ada 3 ayat yang memiliki jaringan segitiga eksis, ya. Pertama Quran sebagai ayat, kemudian alam semesta sebagai ayat, dan manusia pun juga sebagai ayat. Ayat adalah tanda kuasa Allah. Kalau ini kita pahami, maka mukjizat itu sesungguhnya tidak bertentangan dengan hukum alam dan tidak bertentangan dengan hukum sosial kemasyarakatan. Soal kemudian kita tidak mampu memahami mukjizat itu sebagai hal yang luar biasa, itu soal lain. Tapi dia secara natural, dia sejalan dengan hukum alam itu sendiri. Karena mukjizat pada satu sisi, hukum alam pada sisi yang lain, itu levelnya sama sebagai ayat-ayat Tuhan. Maka tidak mungkin mukjizat bertentangan dengan hukum alam, karena dia juga disebut dengan ayat. Demikian pula dengan hukum kemanusiaan. Ini yang kita bangun, ya. Karena memang kita mungkin tidak bisa mengatakan wah mukjizat itu bertentangan dengan hukum alam. Karena sulit untuk kita mengatakan seperti itu, karena kenyataan di Quran, baik hukum alam maupun mukjizat apapun bentuknya, itu dinyatakan di Quran sebagai ayat, sebagai sama-sama tanda. Ketika sama-sama tanda, maka dia harus paralel, tidak mungkin dia paradok. Itu yang penting. Nah, sekarang bisa kita diskusikan, apakah mukjizat Nabi Ibrahim dengan api yang secara alamiah, hukum alam api itu membakar, ya, panas pasti. Lalu ketika ditimpakan kepada Ibrahim, kemudian Ibrahim tidak terbakar, apakah kemudian peristiwa ini bertentangan dengan hukum alam? Kalau kita kembali kepada pernyataan Quran bahwa mukjizat dan hukum alam itu sama-sama ayat, maka mestinya jawabannya adalah mukjizat yang dimiliki Ibrahim, bahwa dia tidak terbakar karena api, maka tidak terbakarnya Ibrahim tidak bertentangan dengan hukum alam. Di mananya potensi api tetap dia panas dan tidak pernah berubah kapanpun itu. Itu adalah sifat dasar alamiah. Api itu panas dan membakar. Ketika api itu mengenai tubuh Nabi Adam, potensi api sebagai panas tidak pernah berubah. Itu sebabnya maka kayu-kayu bakar, batu-batu yang kemudian menjadi balaman untuk membakar Ibrahim juga hangus kan dan panas. Itu artinya potensi api sebagai hukum alam bahwa dia panas membakar tidak pernah berubah. Hanya persoalannya kemudian kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar, itu persoalan lain. Ya, ada hukum alam lain yang berlaku yang kita tidak tahu. Persoalannya kan di situ. Ada hukum alam lain yang dominan, yang mengalahkan kekuatan api yang bisa membakar Ibrahim. Tapi bahwa api panas itu tetap tidak akan pernah
berubah karena itu merupakan hukum alam. Karena kalau hukum alam itu bisa berubah, maka alam akan hancur, akan binasa. Itu persoalannya. Demikian pula dengan kasus kemujizatan pada rasul dan nabi-nabi yang lain. Itu sama ya. Jadi intinya bahwa apapun yang terjadi pada kemujizatan seorang nabi dan rasul, dalam konteks hukum alam, tidak pernah ada yang bertentangan. Hanya kemudian masalahnya kita belum mampu menemukan hubungan atau kausalitas antara mujizat pada satu sisi dengan sifat hukum alam pada sisi yang lain. Nah, saya kira itu yang kita bangun ya dalam rangka memahami kemujizatan dan lebih khusus kepada kemujizatan Al-Quran. Baik Bapak Ibu, saya kira itu ya yang saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau dikembangkan dalam diskusi kita tentang kemujizatan Al-Quran ini, dipersilakan. Baik, Ayo Pak. Pak Dokter, Dokter. mungkin saya mau bertanya. Silakan. Ya, ini tadi siapa ada yang bersuara tadi ya? Pak Subhan mau tanya dulu boleh? Silakan Miss Nia, silakan Miss Nia. Saya dulu atau Pak Subhan? Miss Nia. Oh baik. Terima kasih moderator Mas Randy hari ini. Ya, Pak Dokter, ada yang cukup begunda ya, artinya ada cendekiawan Muslim berpikir bahwa kecenderungan bahwa membaca Al-Quran ini terkait interpretasi ya Pak Dokter, bahwa interpretasi Al-Quran ini disimpulkan dengan metode kontekstualis ya, di mana proses penekanan kontekstualis ini kaitannya dengan konteks sosio-historis ya, yang mungkin bisa jadi ada bagian dari aspek hukumnya, juga melihat dari kondisi etika, juga estetikanya Al-Quran gitu. Nah, pertanyaan saya terkait interpretasi ini, Pak Dokter, seberapa pentingkah penafsiran kontekstualis ini dalam interpretasi ayat Al-Quran tersebut, Pak Dokter? Terima kasih. Baik, jadi Quran itu diturunkan untuk manusia ya, bukan untuk Allah, bukan untuk malaikat, tapi untuk manusia. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Dan kemudian ketika turun untuk manusia, maka tugas Nabi Muhammad harus menjelaskan kepada umat. Ketika kata-kata menjelaskan atau bayan, maka muncullah apa yang disebut dengan penafsiran atau tafsir. Oleh karena itu, tafsir itu secara bahasa sama artinya dengan bayan. At-tafsir logatan al-bayan. Ketika Quran itu dijelaskan kepada umat oleh Nabi Muhammad, dan menjelaskan itu merupakan kerja interpretasi, ya, maka sesungguhnya Nabi Muhammad merupakan penafsir pertama. Tidak bisa tidak. Oleh karena itu banyak sahabat yang nanya kemudian tidak paham maksudnya, maka Rasulullah menjelaskan. Baik menjelaskan dengan penjelasan apa adanya atau penjelasan dengan bantuan Quran sendiri. Dan karena itu Quran justru menjadi penjelas ya satu dengan lain. Dan kedudukan Nabi Muhammad itu sekaligus menjadi interpreter. Menjadi penafsir pertama, al-mufassirul awal, karena beliau yang ditugasi Allah untuk litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, agar kita paham. Kalau nggak dijelaskan kan nggak paham. Nah, begitu pentingnya penafsiran. Tetapi kemudian pemahaman kita kepada Quran atau kemudian penafsiran kepada Quran itu kan dasar yang paling pertama adalah Quran sendiri, tidak bisa tidak. Jadi untuk memahami Quran harus minta bantuan Quran. Itu sebabnya muncul istilah Quran adalah merupakan penafsiran bagi Quran yang lain. Al-Quran yufassiru ba'dahu ba'da. Itu yang paling kuat. Jadi contoh misalkan ketika menjelaskan konsep ketunggalan Tuhan. Qul huwallahu ahad. Esa atau tunggal itu apa? Bagaimana kita menjelaskan? Dalam konsep agama Kristen, tunggal itu ya trinitas ya. Tunggal tapi ada tiga entitas dalam satu ketunggalan, kan itu konsepnya Kristiani atau Kristen.
Nah, tapi Quran sendiri menjelaskan ketunggalan secara gamblang. Kalau kita baca pada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal. Bagaimana menginterpretasikan, menjelaskan? Maka rujukannya Quran sendiri. Dengan metode yang paling pertama ini. Bahwa ketunggalan Tuhan itu ialah as-samad. Tuhan itu tempat bergantung. Jadi kalau kita mengaku Tuhan, tapi kita masih bergantung kepada yang lain, batal ketuhanan kita. Maka apapun tempat kita bergantung, dia berhak menjadi Tuhan. Yang tunggal, yang esa. Allahu samad. Lam yalid, tidak beranak. Tuhan tidak beranak. Kalau Tuhan itu beranak, berarti dia nggak tunggal. Ya, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Berarti dia bukan tunggal dalam konsep Al-Quran. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Tuhan yang tunggal itu bukanlah seorang anak. Jadi bukan Tuhan anak. Nggak ada Tuhan anak di Quran. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Pokoknya nggak ada yang satu pun sama, ya, setara atau semisal dengan Tuhan. Nah, itu kan konsep tentang ketunggalan. Bagaimana interpretasi ketunggalan, maka kita membutuhkan penjelasan Quran sendiri. Itu level paling pertama. Yang kedua adalah baru kita menggunakan penjelasan hadis-hadis Nabi. Jadi hadis penting sebagai penjelas, ya, atau perinci terhadap Al-Quran yang memang tidak secara detail mengatakan. Jadi kalau kita membaca Quran, aqimus shalah wa atuz zakat, maka hadis yang menjelaskan bagaimana kita sholat, kapan kita sholat, berapa rakaat kita sholat, maka muncullah penjelasan itu ada pada hadis Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi begitu penting penafsiran memang, tapi tidak harus dengan sekehendak hati, ya, tapi gunakanlah rujukan Al-Quran, kemudian gunakan hadis, dan yang ketiga baru kita berijtihad. Ijtihad pun tidak bebas, ya, tetap ada koridornya. Harus punya kemampuan dua hal penting. Pertama adalah kepribadian yang mapan, yang baik. Sudah bicara kepribadian, ya banyak hal, kejujuran, akidah, ya, keikhlasan, kesabaran, etika, moral, itu dijaga. Kemudian keterampilan. Ini meliputi pengetahuan yang luas, cara atau metode yang baik, bagaimana memahami ayat, kemampuan-kemampuan teknis lainnya. Kalau itu dimiliki, dikuasai, ya itu menjadi bagian penting dalam upaya kita menjelaskan Quran. Itu yang terjadi ketika salah seorang sahabat, ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya, wahai Mu'adz bin Jabal, nanti kalau kau menemukan masalah, bagaimana cara engkau memutuskan suatu persoalan? Dia menjawab, saya menggunakan Quran sebagai acuannya. Baik, kalau Quran tidak ada, bagaimana? Saya gunakan hadis atau sunnah Nabi sebagai acuan. Baik, kalau nggak ada juga, saya menggunakan cara ijtihadi. Ya, saya berpikir berijtihad, tapi tetap mengacu kepada koridor yang sesuai, ya, yang mapan, kepribadian dan keterampilan yang memang mumpuni untuk itu. Itu kenyataan. Jadi kembali bahwa interpretasi itu penting, ya. Dan pemahaman kepada Quran tidak cukup kuat kalau hanya bersifat literal. Oleh karena itu apa yang disebut dengan pemahaman kontekstual pun menjadi penting, ya, menjadi penting. Jadi tidak bisa kita semata-mata tekstualitas atau literal saja, tapi harus juga memahami dalam pengertian yang memiliki nuansa kontekstual yang jauh lebih luas, ya. Karena bukankah kita telah belajar asbabun nuzul, bukankah kita juga belajar makiyah madaniyah, itu merupakan satu wawasan untuk menambah pengetahuan kontekstualisasi Al-Quran. Orang akan sulit memahami bagaimana kita bisa fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Karena kemanapun Anda menghadap, maka silahkan saja sholat. Kalau begitu kita sholat, ya menghadap saja kemana kita suka. Tapi dalam pengertian yang kontekstual, ada ayat, ada penjelasan lain yang memberikan ketegasan bahwa tidak dalam pengertian yang sifatnya umum kemana saja, tapi ada batas-batas tertentu di mana kita boleh menghadap dengan cara yang bebas, yaitu ketika kita sedang dalam perjalanan. Itu kan kontekstualisasi ayat.
baik ayat dengan ayat maupun ayat dengan hadis atau ayat dengan kenyataan-kenyataan yang lainnya. Saya kira begitu Ibu ya, dan memang setiap zaman, setiap masa pasti berkembang. Dan hebatnya Quran itu akan akomodatif. Itu sebabnya maka Quran soleh likulli zaman wa makan. Karena Quran itu bukanlah ensiklopedia atau sains ensiklopedia, tapi Quran hanya merupakan hudan, kitab petunjuk. Ya, jadi jangan salah paham, Quran itu bukan buku sains, bukan ensiklopedia yang memuat segalanya, tapi Quran hanya merupakan pedoman atau petunjuk atau garis-garis besar yang oleh karena itu dia akan bisa mencakup apapun, ya, hal-hal yang bersifat partikular dalam kondisi yang berbeda atau masa yang berbeda. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada tambahan satu lagi mungkin. Silakan Pak Subhan. Sudah asalnya. Baik, Pak Dokter. Ya, Ini silakan, Pak. kaitannya dengan, ya, selesaikan aja nggak dulu? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Silakan Pak. Baik, ini Karena kaitannya nanti azan dengan di sini, surah Al-Alaq. ajan di sana nyambung terus nggak selesai nanti Pak. Iya, iya. Iya. Ini kaitannya dengan surah Al-Alaq yang saya pernah menonton sebuah video yang dengan itu menjadi alat untuk menyerang kebenaran Al-Quran. Waktu itu George Soros kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa memahami Al-Quran itu coba lihat artinya katanya. Maka dia menampilkan beberapa terjemahan, termasuk terjemahan Indonesia, di mana di situ pada ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq, itu dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, kemudian dia membandingkan dengan hasil penelitian atau hasil ya penelitian ya dari kaum ahli kandungan itu apa? PUG ya, PUG dan dokter dan profesor lah, bahwa dalam proses pembentukan janin mulai dari mani kemudian sampai nanti menjadi bayi itu tidak ada melibatkan dijumpai darah di dalamnya. Sedangkan di sini anak itu diterjemahkan sebagai segumpal darah. Nah, andai kata itu adalah sebuah kesalahan, mengapa sampai sekarang ini terjemahan ini tidak berubah? Kalau saya sudah juga tahu bahwa Quraisy Shihab, beliau pernah menyebutkan bahwa yang namanya alaq itu adalah sesuatu yang menempel, dan itu lebih ilmiah sebenarnya, di mana setelah bertemunya sel telur dengan sel telur pria dengan wanita itu, sel telur pria dengan mani ya, itu dia akan menempel pada rahim, dan ini lebih ilmiah. Nah, namun pada kenyataannya sampai sekarang terjemahan ini tidak ada perubahan. Tetap saja di situ dikatakan alaq itu adalah segumpal darah. Mungkin bisa minta pendapat dan penjelasan dari Pak Dokter mengenai hal ini. Terima kasih. Baik. Jadi kalau kita menghadapkan Quran dengan sains modern, ya, ada dua paradigma yang dijadikan legal standing ya, posisi kita itu di mana dan bagaimana. Kalau kita sebagai Muslim, mukmin, tentunya adalah stand out kita kan Quran ini, berangkat dari Quran. Apa pandangan kita terhadap Quran? Dia kitab petunjuk, itu penting. Seperti yang saya katakan, Quran itu kitab petunjuk, bukan kitab sains modern. Maka kalau kemudian kita memposisikan Quran sebagai kitab petunjuk, maka sekedar petunjuk saja kan. Soal kemudian nanti bagaimana proses di dalamnya,
itu kan bisa kemudian berkembang sesuai dengan keadaan atau kemajuan sains dan teknologi itu sendiri. Nah, oleh karena itu terjemahan itu tidak selamanya kemudian mewakili maksud ayat. Jadi kalau kita memahami Quran hanya bersandarkan kepada terjemahan memang terbatas. Ya, terbatas sekali. Dan kadang-kadang tidak bisa mewakili. Itu sebabnya Quran itu kan sangat apa ya? Ya, salah satu kemujizatan Quran adalah bahwa kita kadang-kadang kehilangan bahasa untuk menerjemahkan atau mengartikan kata itu sendiri. Alaq misalkan, alaqa, kalau kita mengacu kepada makna dasar kata ain lam qaf, itu kan menempel, menggantung. Ya. Khalaqal insana min alaq, Allah menciptakan manusia min alaq, dari sesuatu yang menempel di dinding rahim, yang menggantung di dinding rahim. Quran sebetulnya indikasinya kan itu. Sekarang usaha upaya manusialah yang mencari kenyataan ilmiah. Yang menempel di dinding, yang menggantung di dinding rahim itu apa? Apa ininya? Realitas fisik ilmiahnya apa? Terjemahan mengatakan darah, blood ya, atau yang lain. Saya kira ini merupakan satu bentuk dari penjelasan saja. Jadi kalau memang semata-mata mengacu kepada terjemah, iya, boleh jadi akan keliru secara ilmiah. Tapi Quran tidak mengatakan saklek bahwa itu adalah partikel tertentu seperti itu. Karena Quran hanya mengatakan alaq, sesuatu yang menempel, sesuatu yang menggantung. Terjemah kita yang kemudian menggunakan kata-kata darah. Nah, disitulah kemudian kenapa terjemahan sering terjadi update ya. Ada revisi sebagainya menyesuaikan kenyataan ilmiah. Yang disesuaikan ialah terjemahan kita kepada maksud ayat. Sementara ayat sendiri itu tidak mungkin. La raiba fihi. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kita ragukan. Atau tidak ada yang keliru karena itu dari Allah. Jadi paradigmanya kalau sekiranya Quran itu bukan dari Allah, lau kana fihi ma lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kau akan dapati Quran banyak kesalahan, tapi ternyata tidak. Karena Quran hanya memuat petunjuk-petunjuk yang sifatnya umum saja. Nah, jadi memang satu sisi kita bisa menerima kritik Soros kalau kemudian dia menemukan secara ilmiah bahwa tidak ada darah, tapi jangan lupa Quran hanya memberikan petunjuk. Usaha kita lah mencari realitas saintifik. Kira-kira yang tepat ini apa dalam kenyataan ilmu embriologinya, ya. Darahkah dia atau apalah dia? Tapi Quran mengatakan nalak. Bahasa apa itu kadang-kadang kehilangan arti ya untuk menerjemahkan yang sama dengan itu. Contoh yang kedua misalkan Quran mengatakan secara saintifik dalam sains modern, wajala syamsad dia wal qamara nura. Dia dan nur itu kan juga pilihan kata yang kadang-kadang sulit kita terjemahkan. Dia itu apakah cahaya, apakah sinar? Kemudian nur itu apakah cahaya, apakah sinar? Itu kan kadang-kadang tidak mewakili juga. Jadi satu sisi kita bisa menerima kritik orang, tapi sebatas terjemahan, tidak mengurangi makna dan maksud dari pernyataan Quran, karena Quran hanya merupakan petunjuk ya. Oke, saya kira begitu Pak Sugi. Atau yang kedua kemungkinannya adalah harus ada penelitian pembanding. Kalau George Soros mengatakan bahwa hasil penelitian di kalangan mereka tidak menemukan darah, berarti harus ada temuan atau penelitian banding yang mencoba membuktikan. Jangan-jangan dia yang salah penelitiannya, ya. Karena apapun yang kita lakukan sebatas penelitian juga tidak memiliki kebenaran yang final, ya. Penelitian boleh jadi akan dibantah oleh penelitian yang lain. Maka perlu sebetulnya upaya ikhtiar manusia untuk melakukan pembuktian balik. Benarkah tidak ada darah dalam proses penciptaan manusia? Saya secara awam saja ya, Bapak Ibu atau Ibu-ibu terutama,
Ketika ibu-ibu mengalami keguguran, mohon maaf nih, apa yang keluar? Darah kan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan keguguran yang keluar darah. Kalau sudah lebih kan ya mungkin ada dagingnya, tapi ada unsur darah di situ. Saya kira pernyataan Soros juga perlu kita klarifikasi dengan bukti ilmiah yang cukup dipertanggungjawabkan dengan penelitian imbang gitu ya. Atau jangan-jangan George Soros hanya ingin mendiskreditkan saja atas pernyataan Quran itu. Ini kan trik dari kalangan orientalis untuk melemahkan kehebatan Quran.